Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Turunnya Dewa Kaisar. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini semakin membaik lagi. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Scene pertama dibuka menampilkan Zhang Daoling yang saat itu udah selesai sama kultivasinya. Dan sepertinya yang terjadi kemarin malam itu bukan pengendalian Zhang Daoling, karena saat ini Zhang Daoling terlihat masih baik-baik aja. Saat itu, wanita-wanita yang ada di sampingnya pun berkata kepada Zhang Daoling, Zhang Daoling punya hati yang sangat indah karena mampu mendiamkan para gadis selama semalaman. Dan di sini, Zhang Daoling pun masih berfokus kepada buku itu. Dan tiba-tiba, dirinya pun senang banget sambil berkata, "Bos, aku akhirnya berhasil." Scene pun kemudian berpindah ke kontes kecantikan di alun-alun Tianluo. Terlihatlah Cai Peng yang saat itu sedang memainkan alat musiknya. Suara dari alat musik Cai Peng itu terdengar sangat indah, sehingga orang-orang yang ada di sana pun terkagum-kagum dan berkata, "Kartu andalan dari Mansion Flaming memang sangat menarik. Aku jadi cinta mati padanya." Dan setelah itu, pertunjukan dari Putri Dongfang Ping juga terjadi. Putri Dongfang pun saat itu terus menari-nari sambil mengayunkan pedangnya, sehingga membuat orang-orang yang ada di sana pun makin tertarik pada sang putri sambil berkata, "Tuan Putri hari ini sangat cantik dan memiliki skill bela diri yang sangat tinggi. Dia jelas akan menjadi juara kali ini. Tapi tetap saja, Tuan Putri nggak mungkin ada tandingannya." Di sini, King Tian pun memanggil Yao Yao dan berkata, "Ayo Yao Yao, ikuti seperti yang telah aku ajarkan padamu. Kau pasti berhasil." Nah, jadi malam hari sebelumnya, King Tian pun meminta Yao Yao untuk melepaskan sesuatu. Yao Yao pun pada awalnya malu-malu dan hanya menuruti perkataan dari King Tian. King Tian pun berkata, "Kau nggak perlu malu-malu. Aku akan mengajarkan padamu sebuah trik yang bisa digunakan dalam kontes Miss Tianluo. Kau pasti akan menjadi juara." Dan saat itu, Yao Yao pun berkata kepada King Tian, "Tuan muda, aku nggak akan pernah mengecewakan dirimu." Yao Yao pun kemudian memasuki arena. Orang-orang yang ada di sana pun jadi terpesona dan berkata, "Hei, lihatlah itu, dia gadis yang keluar dari Tandu Bai Hualo." Mendengar itu, orang yang ada di sampingnya juga berkata, "Apakah masih ada gadis di Bai Hualo yang bisa berpartisipasi? Dia terlihat sangat cantik." Dan di sini, Yao Yao pun tiba-tiba melepas beberapa selendang yang mengikat tubuhnya, sehingga membuat semua orang yang ada di sana pun jadi kaget banget dan berkata, apa yang dia lakukan? King Tian yang melihat itu dari kejauhan pun berkata di dalam hati, "Hari ini aku akan membuat mata kalian terbuka." Dan di sini, King Tian pun memetik jarinya yang menandakan bahwa rekan-rekannya harus memainkan alat musik. Dan saat alat musik dimainkan, terlihatlah Yao Yao yang saat itu makin bersinar. Yao Yao yang saat itu terus berjalan-jalan di arena, membuat orang-orang yang ada di tempat itu sampai terpana-pana. Mereka semua pun berteriak saking kagumnya sama Yao Yao. "Bro, apakah ini yang dinamakan bakat? Bakat ini sungguh luar biasa. Aku jadi punya perasaan yang sangat luar biasa padanya. Apakah ini yang dinamakan cinta mati? Dia terlalu cantik. Ya Tuhan, bukankah ini seperti peri dalam mimpi?" Semua orang yang ada di tempat itu pun sampai terkagum-kagum. Dan ketika Yao Yao mengalihkan pandangannya kepada orang-orang di tempat itu, semuanya pun langsung mimisan dan pingsan di tempat itu. Mereka pun berkata, "Aku bisa melihat peri seperti itu. Aku tidak punya penyesalan jika aku akan mati hari ini."
Dan melihat itu, semua orang-orang pun jadi berfokus pada Yao Yao aja. Melihat arena yang saat itu mulai sepi, ketiga gadis yang sebelumnya ikut lomba pun jadi cemburu dan berkata, "Dasar sialan, dia mulai mencuri perhatian." Di sisi lain, King Tian pun tersenyum dan berkata, "Semua berjalan sesuai rencanaku. Kita akan menghancurkan mereka semua dengan sangat mudah." Setengah jam kemudian, gong pun akhirnya dibunyikan yang menandakan bahwa kompetisi kecantikan telah selesai. Dan juri pun saat itu berkata, "Mari kita lihat apa yang akan juri katakan." Pemenang kontes kecantikan Miss Tianluo kali ini adalah Huang Yao Yao dari Bai Hualo. Mendengar itu, Yao Yao yang ada di atas arena pun langsung berteriak kepada King Tian, "Tuan muda, aku berhasil menang." Di sisi lain, mendengar Yao Yao lah pemenangnya, Putri Dongfang pun menjadi kesal sampai membuang pedangnya. Putri Dongfang pun berkata, "Dasar sialan, dia malah menjadi juaranya." Ketiga gadis kembar sebelumnya juga berkata, "Ini adalah kegagalan rencana kita yang pertama." Namun salah satu dari mereka bertiga berkata, "Jangan menyerah, ini belum selesai. Kalian tunggu di sini saja, aku akan membereskannya." Dan setelah itu, wanita itu pun muncul di belakang King Tian sambil memasang wajah yang sangat menyeramkan. King Tian pun kemudian berkata, apa yang dia lakukan? Mungkinkah dia kesal karena dia tidak menjadi pemenangnya? Dan wanita itu pun kemudian mengarahkan belati pada King Tian dan berkata, "Hei bocah, hari ini aku harus memenangkan kontes Miss Tianluo. Tolong diamlah. Bonus bisa diberikan padamu dan kau bisa memilih siapapun dari kami bertiga. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau." Namun King Tian yang mendengar itu sama sekali nggak tertarik dan berkata, "Aku menolak negosiasi itu. Kau pikir aku ini playboy sampai menyuruhku memilih begitu?" Mendengar itu, wanita itu pun kembali berkata, "Pikirkan baik-baik. Jika kau mati, kontes Miss Tianluo ini tetap akan jadi milikku dan kau tidak punya pilihan." King Tian yang mendengar itu pun jadi kesal dan berkata, "Apakah kau mengancamku?" King Tian pun saat itu menggunakan teknik matanya yang membuat gadis itu pun sampai nggak bisa bergerak. Di sini, Putri Dongfang yang ikut kesal pun langsung berkata kepada asistennya, "Cai Jin, aku tidak akan pernah membiarkan Yi King Tian memenangkan kontes ini. Kau pergi dan seret dia padaku." Bawahannya yang bernama Cai Jin itu pun langsung mematuhi perkataan dari Putri Dongfang. Cai Jin pun saat itu langsung melesat dan mengarahkan pedang dengan kecepatan super ke arah King Tian sambil berkata di dalam hati, "Siapapun yang berani mengganggu rencana ini akan mati di sini." Tapi sayangnya, pedang dari Cai Jin itu nggak berhasil mengenai King Tian. Malahan King Tian pun saat itu kebingungan dan berkata di dalam hati, "Situasi sialan macam apa ini?" Di sini, tiga gadis kembar sebelumnya pun saat itu berkata, "Siapa dirimu?" Cai Jin pun langsung mengarahkan pedangnya kepada mereka bertiga sambil berkata, "Aku adalah pengawal istana. Siapapun yang berani memasukkan hasil kompetisi akan dibunuh tanpa ampun." Dan di sini, ketiga gadis itu pun mulai berdiskusi kepada kakaknya, "Kak, dia dari istana. Ayo kita mundur dulu. Kalau tidak, kita akan terekspos." Mendengar itu, sang adik yang lain juga berkata, yang terbaik adalah membiarkan mereka pergi terlebih dahulu. Dan karena itu, ketiga gadis itu pun langsung pergi dari tempat itu. Di sisi lain, Putri Dongfang Ping yang melihat itu pun jadi kebingungan kenapa Cai Jin gak jadi menyerang King Tian. Dia pun berkata di dalam hati, "Mungkinkah Cai Jin mau memberontak? Aku menyuruhnya untuk membunuh King Tian, tapi dia malah menyelamatkannya. Dan serangan sebelumnya itu agak aneh." Dan di sini, King Tian pun kemudian menggaruk-garuk kepalanya sambil berkata, "Aneh, apakah ada yang salah sama orang ini? Kenapa dia malah menolongku?" Yao Yao pun tiba-tiba datang dan berkata,
Tuan muda, aku menang. King Tian yang mendengar itu pun tersenyum sambil berkata, Yao Yao tampil dengan sangat baik hari ini dan tidak mengecewakan diriku. Kalau Zhang Dowling tahu hal ini, dia pasti akan berterima kasih padamu. Yao Yao yang mendengar itu pun jadi malu dan berkata, yang penting tuan muda bahagia. Dan gak lama setelah itu, Zhang Dowling pun datang dengan senang sambil berkata, Bos, aku berhasil. Aku telah memahami semua yang kau ajarkan. Mendengar itu, King Tian pun jadi senang juga karena bawahannya ternyata bisa berkembang. Zhang Dowling pun kemudian bertanya kepada King Tian, ngomong-ngomong, apa yang kau lakukan di sini? King Tian pun saat itu berkata, apa menurutmu? Dan tiba-tiba datanglah seorang yang berkata, selamat Tuan Yi, ini adalah hadiah dari Miss Tianluo. Totalnya adalah 30.000 gold. Ditambah, Anda bisa masuk ke istana di malam hari untuk makan malam bersama dengan raja. Zhang Dowling yang mendengar itu pun jadi kaget banget karena bosnya berhasil membuat Yao Yao memenangkan kompetisi. Dan di sini, Zhang Dowling pun berkata, kali ini aku harus menanyakan siapa yang membuat bubuk Tianju Douming. Dan di sini, Yao Yao juga bertanya kepada King Tian, Tuan muda, ayo pergi ke istana. Apakah kita harus ke sana sekarang? Namun King Tian yang mendengar itu pun berkata, santai saja Yao Yao. Sebelum pergi ke sana, ada satu hal yang harus aku lakukan. Dan tiba-tiba, King Tian pun berteriak, Xiao Hei, ayo lakukan. Mendengar itu, muncullah sang anjing dewa Growling ke tempat itu yang langsung berkata, baiklah, Master. Sepertinya, Xiao Hei adalah panggilan dari King Tian pada anjing dewa Growling ini. Dan tiba-tiba, anjing dewa Growling pun sampai di suatu tempat. Itu adalah tempat ketiga pemilik dari Bai Yuan Lo, Hou Ming Lo, serta Cut Peng Lo. Tidak lain itu adalah Qin Yingying, Yu Qing, dan juga Wang. Dan sepertinya anjing dewa Growling saat itu melakukan sesuatu pada mereka bertiga, sehingga orang-orang di tempat itu pun jadi berteriak. Dan setelah itu, King Tian pun berkata kepada Yao Yao, baiklah, kita bisa pergi sekarang. Xing pun kemudian berpindah ke istana kerajaan. Terlihatlah tetua Zhao yang saat itu sedang berkultivasi dan dipenuhi aura-aura yang sangat mengerikan. Tetua Zhao pun berkata, akhirnya datang. Xin pun kemudian berpindah ke gerbang kerajaan. Terlihatlah King Tian, Yao Yao, dan Zhang Dowling yang saat itu ada di tempat itu. King Tian pun saat itu berkata, perjalanan ini berjalan terlalu lancar. Kenapa aku merasa seperti ada yang tidak beres? Tapi mereka menutup-nutupinya. Namun di sini, King Tian pun kembali memikirkan sesuatu yang berkaitan tentang penjaga Cai Peng sebelumnya. King Tian pun berkata di dalam hati, jika melihat tindakan penjaga sebelumnya, sepertinya dia mencoba untuk sengaja membuat kami menjadi pemenangnya. Dan di sini, King Tian pun berkata kepada Zhang Dowling, Zhang Dowling, berhati-hatilah nanti. Zhang Dowling yang mendengar itu pun berkata, dirinya merasakan aura membunuh yang sangat familiar. Dan karena itu, mereka pun akan berhati-hati saat ada di dalam. Sesampainya di dalam, King Tian pun langsung disambut oleh Yin Taifu, Dong Fangxin, dan Dong Fangping. Mereka pun saat itu langsung tiba di tempat itu. Melihat itu, King Tian pun tersenyum dan berkata di dalam hati, malam ini aku akan lihat trik macam apa yang kalian siapkan. Dan gak lama setelah itu, Yang Mulia Raja pun udah tiba di tempat itu. Melihat King Tian yang saat itu nggak mau berlutut, Yin Taifu pun kemudian berkata, nak, kenapa kau tidak mau berlutut ketika melihat sang raja? Ayo cepat berlutut.
King Tian pun berkata, "Di ajaran keluarga kami, tidak ada yang boleh berlutut kecuali pada orang tua sendiri dan pada leluhur. Jangankan raja, bahkan jika dewa datang aku tidak akan pernah berlutut." Mendengar itu, Putri Dongfang pun jadi kesal dan berkata, "Lancang sekali, ini adalah pelanggaran jika kau tidak mau berlutut saat raja melihatmu." Dan di sini, Yao Yao pun berkata, "Tolong rendahkan amarah yang mulia. Saya akan berlutut menggantikan tuan muda." Namun melihat sikap Yao Yao, King Tian pun berkata kepada Yao Yao, "Yao Yao, abaikan saja mereka. Jangan pernah berlutut." Melihat itu, Putri Dongfang pun langsung marah sama Yao Yao dengan berkata, "Huang Yao Yao, kau pikir siapa dirimu? Kau itu cuma pelayan." Namun King Tian yang mendengar itu pun langsung marah dan berkata, "Cobalah bicara lagi dan lihat apa yang akan aku lakukan padamu." Putri Dongfang pun berkata, "Apakah aku salah? Dia cuma pelayan rendahan, seseorang yang dipungut dari gunung." Mendengar hal itu, King Tian pun langsung berpindah tepat di samping Putri Dongfang sambil menamparnya. "Cepatlah minta maaf pada Yao Yao," ucap King Tian. Melihat King Tian yang saat itu berani memukulnya, Putri Dongfang pun jadi kesakitan dan berkata, "Yi King Tian, beraninya kau memukulku." Dan saat itu, Putri Dongfang pun langsung meminta semua penjaga untuk membunuh King Tian. Namun King Tian yang mendengar itu malah tersenyum dan berkata, "Membunuhku? Apakah sampah seperti kalian yang ingin membunuhku?" Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!